Suara saya bisa kedengeran nggak? Kurang keras, kurang keras, kurang volumenya masih dinaikkan atau gimana? Cukup? Oke. Sekarang layar gimana? Bisa kebaca nggak tulisannya? Nggak bisa. Kalau yang ini sekarang bisa kebaca nggak? Layarnya ada tulisan apa di layar? Baik. Oke. Saya mulai pelajarannya nggak nge-review dulu kayaknya ya, reviewnya sekalian aja. Kita lanjutkan dengan yang kemarin sudah sampai terakhir kan, ini ya. Jadi ceritanya energi mekanik ini terdiri dari dua jenis energi ya, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jadi kalau secara matematikanya dituliskan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ya nggak apa-apa. Jadi gini ya, kalau sekolah itu harus memiliki, ya sekolah di umur seperti kita ya, baik di umur Mbak dan di umur saya juga ya, itu harus memiliki semangat yang lebih ya. Dan yang paling penting, jangan lihat orang. Kalau misalkan orang kendur semangatnya, ikut hilang semangat, nah jangan seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau di umur seperti kita ini mungkin sudah menginjak kepala 2 ke atas begitu atau lebih, itu banyak tuntutan kehidupan yang lain ya. Nah, tinggal sekarang seberapa kuat kita untuk menjalankan niat kita gitu ya. Saya dengan mbak-mbak ini sama ya. Saya juga sama, walaupun saya sekarang di sini berkuliah, dan ya untuk umur seperti kita ini, ya tadi yang saya bilang, kalau misalkan tidak memiliki keinginan yang kuat, terus keteguhan hati yang kuat, ya begitu lihat orang mundur, ikut mundur gitu. Nah sekarang ya nggak apa-apa, satu kelas ini berisi 3 orang gitu. Ya 3 orang ini berarti benar-benar 3 orang yang teruji, yang emang punya keteguhan hati dan punya keyakinan kuat untuk terus belajar gitu. Ya saya bukan ngomongin orang, tapi berbagi pengalaman. Tadi kan Mbak Sumardi nanya, nih cuman bertiga, maksud saya ya jangan cuman bertiga ntar minggu depan udah nggak ikut kelas lagi gitu ya. Saya ngomongin ya saya sendiri juga seperti itu gitu. Jadi ketika saya berangkat sekolah ke sini, ya banyak juga teman-teman yang merasa gak usah sekolah lagi gitu ya. Jadi pesan saya ya, walaupun cuman bertiga atau berempat atau berlima sisa dari kelas ini, ya tetap tetap semangat aja, jangan hilang semangat ya.
Ya kalau lihat dari uang, kita bayar rugi nggak ikut kelas, betul kata Mbak Mehua gitu ya, setuju juga saya. Yang lebih rugi lagi nggak dapat ilmunya gitu ya. Jadi sudah ada uang yang dikeluarkan, sudah ada energi yang dikeluarkan, ternyata ilmunya nggak dapat, ya itu rugi juga ya. Baik, jadi mulai sekarang saya minta ya, pertama diri sendiri dulu aja disemangatin ya, supaya nggak hilang semangatnya. Yang kedua ya, dia coba kalau bisa diajak teman-temannya yang lain untuk tetap semangat, ya diajak gitu ya, yang dekat yang kayak, nah ini Mbak Monica nih, kakaknya si Mbak Angelina kan udah lama nggak kelihatan juga. Terus siapa, Mbak Mehua suka main sama Mbak siapa, saya juga nggak tahu. Nah itu kalau lagi main ya ajakin lagi gitu ya. Oke, baik, kita kembali ke pelajarannya ya. Jadi energi potensial dan energi mekanik ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik ya. Secara matematika ya dituliskan jadi EM sama dengan EP ditambah EK, di mana energi mekanik ini, EM adalah energi mekanik, EP-nya adalah energi potensial. Oke. Nah, hakikat atau arti dari rumus ini ya sesuai dengan kemarin hukum kekekalan energi. Apa bunyinya hukum kekekalan energi kemarin? Minggu kemarin kita sudah membahas hukum kekekalan energi. Apa bunyinya? Ada yang ingat? Apa lupa semua? Bunyi dari hukum kekekalan energi. Ya, selamat malam Mbak Siti. Selamat bergabung. Diperbaharui, tidak diperbaharui, apa maksudnya nih? Kalau itu jenis dari energi, ada yang energi tidak diperbaharui, ada yang energi yang bisa diperbaharui. Nah, apa tuh yang tidak diciptakan? Bagaimana tuh? Energi yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya. Jadi nilainya selalu sama ya. Hanya bisa berubah ya. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diubah ke bentuk lainnya ya, dengan nilai yang sama. Nah, jadi kaitannya dengan dengan rumus ini ya. Besar energi mekanik ini merupakan hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik ya. Di mana ya, contoh kalau misalkan energi mekaniknya itu sama dengan 10, satuannya apa kemarin, 10 joule ya. Energi potensialnya misalkan sama dengan 3 joule, maka besar energi
kinetiknya adalah berapa? Nah, kembali. Coba perhatikan lagi. Jadi rumusnya kan EM sama dengan, ya bentar silahkan coba teliti lagi, tambah EK. EM nya berapa? 10. EP nya, energi potensialnya 3. EK nya tidak diketahui, maka EK nya berapa? Energi kinetiknya berapa? Berapa besar energi kinetiknya? Kok bingung hitungnya? Jadi besar energi kinetiknya adalah 7 Joule. Nih, bingung nggak kenapa dapat 7 Joule? Yang lain selain Mbak Monica bingung nggak? Tahu nggak 7 dapat dari mana? Lah, kok 30? Pada bingung ini, dapat 7 Joule dari mana? Ngerti nggak? Energi mekanik sama dengan EP ditambah EM tambah EK. Nah, energi mekaniknya 10. Kalau energi potensialnya 3, maka berapa besar energi kinetik? Mbak Sumarni ngerti nggak? Mbak Siti Hoiria ngerti nggak? Enggak. Oke, kalau Mbak Sumarni nggak ngerti gini Mbak, sekarang nih 5 tambah 3 jadinya berapa Mbak? 8. Nah, sekarang kalau misalkan 5 tambah X tambah energi kinetik sama dengan 8, maka berapa besar energi kinetiknya? Dari mana 3 Pak? Tahu nggak dari mana 3?
Nah, sekarang gini ya, sebelum saya jelaskan secara matematis. Nah, ini saya hapus. Ini kan tadi 3, jadinya 10. Energi kinetiknya berapa, Mbak? Mbak Sumarni mendingan sekarang ikutin dulu apa yang saya jelasin ya. Jangan nanya dulu minggu kemarin apa ya. Ini yang akan saya jelasin terus terang bakal lebih rumit daripada yang minggu kemarin ya. Nanti yang saya akan jelaskan nanti. Maka saya pengen ininya Mbak Sumarni paham dulu ya. Ini yang ini sederhana nih ya. Oke, jadi tolong ikutin saya dulu ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Sumarni bisa ngerti. Dah. Ini jadinya 7. Dari mana 7, Mbak? Tahu dari mana 7? 3 tambah 7 10 gitu kan. Nah, sebenarnya itu cara yang ya caranya apa ya? Secara matematis caranya bukan itu. Nah, secara matematis yang dijelaskan oleh Mbak Siti Hoiriah. Ya. Dari mana 7? Ya. Nah, ini kan dipindahkan, pindah ruas. Saya yakin ini udah diajarin sama Pak Adi. Ya. Ini kan pindah ruas. Kalau pindah ruas artinya apa? Tandanya berubah. Maka EK-nya sama dengan 10 minus 3. Jadi energi kinetiknya sama dengan hasil akhirnya adalah berapa? 7. Paham nggak? Mbak Sumarni paham nggak? Mbak Sumarni paham nggak? Oke, ya. Jadi berapapun besar energi potensial dan energi kinetik, itu akan selalu hasilnya dijumlahkan sama dengan energi mekanik. Ya, jadi adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau misalkan energi mekaniknya 10, energi potensialnya, ini mekanik ya, energi potensialnya katakanlah 3, maka energi kinetiknya misalkan katakanlah 8. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa? 8 ditambah 3 hasilnya 11 ya. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi tadi ya, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa juga dimusnahkan, tetapi bisa dirubah bentuknya dengan jumlah yang atau besaran yang sama ya. Jadi kalau sekarang ini 8 tambah 3 kan jadinya 11. Nah, 11 ini tidak sama dengan 10 ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang energi potensial ya. Rumusnya apa energi potensial? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak rumus energi potensial? M kali W. Nah, itu kata Mbak Monika ya.
yaitu W sama dengan M kali G kali H, di mana W ini energi potensial, kemudian M nya adalah massa dalam satuan kilogram, G nya adalah percepatan gravitasi, H nya ketinggian dalam satuan meter. Nah saya mau tanya nih, masih pada ingat nggak Mbak Sumarni nih, terutama kemarin kan pas pelajaran terakhir dapat dari mana tuh percepatan gravitasi? Terus saya ulangi lagi penjelasannya. Nah sekarang ingat nggak berapa nih besar percepatan gravitasi di bumi? Kalau di bumi berapa? Tuh Mbak Mei ingat, Mbak Marni ingat nggak? 9,8 apa coba Mbak Marni? Sembilan koma delapan satuannya Newton. Betul nggak tuh satuannya Newton? Benar, salah. Kok benar? Ini satuannya masih di sini tertulis. Apa nih satuannya? Meter per second apa Mbak Siti? Bukan meter per second aja ya. Kalau meter per second mah kecepatan. Meter per second kuadrat. Nah. Tuh, alhamdulillah kelasnya makin rame dengan kehadiran Mbak Meifuza. Waalaikumsalam. Baik, sekarang contoh soal nih yang energi potensialnya ya. Sebentar. Jika massa buku tersebut 0,2 kilogram, berapakah energi potensial yang dimiliki buku tersebut? Oke, silakan. Semuanya dicoba menghitung, kemudian semuanya silahkan store jawaban. Gak usah takut salah, gak usah takut salah. Nanti kita bahas bersama biar bisa kelihatan di mana salahnya dan nanti tidak melakukan kesalahan yang sama.
Ini tulisannya udah kelihatan belum? Oke, silakan menghitung. Oke, 1568 meter per second. Perhatikan satuannya. Seribu 1568 joule. Oke. Mbak Siti, Mbak Monica, Mbak Mei, Mbak Meifuza, Mbak Marni. Udah belum Mbak Marni? Jawabannya beda apa sama? Sama apa sama? Oke. Gampang ya. Diketahui ya, diketahui masanya sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian ketinggiannya sama dengan 0,8 meter. Percepatan gravitasinya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya berapakah besar W? Jawab W sama dengan M kali Y dikali H. W nya berapa? M nya berapa? M nya 0,2 dikali ketinggiannya 0,8 dikali 9,8.
maka ketemunya satu koma 568 Joule. Baik, nah yang ini nggak ada masalah. Sekarang coba saya ganti soalnya sedikit ya. Misalkan jika buku tersebut memiliki energi potensial sebesar 2 Joule, maka berapakah berat buku tersebut? Jadi di sini kalau tadi yang ditanyakan energi potensialnya, sekarang yang ditanyakan berat bukunya ya. Jadi yang diketahui adalah energi potensialnya, yaitu 2 Joule dengan ketinggian 0,8 meter, gravitasinya 9,8. Berapakah massa dari buku tersebut? Coba silahkan. Yang ditanya massanya. Masanya 0,2 kg kata Mbak Monica. Baik, sementara kita tunggu dulu jawaban yang lain. Oke, Mbak Sumarni 0,2 kg. Yang lain? Dibagi ya Pak. Nah itu kenapa bisa dapat 0,2? Ya dibagi, betul. Mbak Meihua, Mbak Meihuza, Mbak Siti gimana? Tinggal nungguin Mbak Siti ini.
Oke, kita bahas. Jadi W-nya adalah 2 Joule sama dengan masanya tidak diketahui dikali gravitasi 9,8 dikali ketinggian 0,8 meter. Ini berapa nih? 9,8 dikali 0,8 7,84. Mantap. 84, sehingga masanya adalah sama dengan 2 dibagi 7,84. Duanya berpindah posisi, pindah ruas, sehingga tadinya dikali jadi dibagi, sehingga hasilnya adalah 0,255 sebetulnya ya, kilogram. Baik, gak ada masalah ya untuk yang energi potensial. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita teruskan ke energi kinetiknya. Baik. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan ke energi kinetik, jadi saya review dulu tentang energi potensial. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki ketika benda ini diam pada satu kedudukan tertentu. Contoh ya, misalkan ini sebuah pohon, kemudian di pohonnya ada buah ya. Ada buah. Nah, ini katakanlah ini buahnya ya. Oke. Nah, buahnya ini terdiam menggantung di atas pohon. Nah, kondisi ini yang disebut dengan, yang dinamakan dengan energi potensial. Gak apa-apa Mas Siti. Nah, jadi walaupun dia diam, sesungguhnya dia memiliki energi yang mana besarnya bisa dihitung dengan rumus yang tadi ya. Nah, ini besarnya dihitung dengan rumus massa kali gravitasi kali ketinggian. Bukti bahwa buah ini punya energi, yaitu kalau misalkan buahnya bisa mangga, bisa rambutan, bisa durian, sama aja. Kalau misalkan ada orang di bawah pohon lagi berdiri, ya kalau misalkan buahnya jatuh ke kepala orang tersebut, ya kan sakit gitu ya. Benjol. Nah, itu bukti bahwa di situ ada energi yang bisa terjadi. Nah, kalau kondisi di mana buah ini tergantung diam, itu disebut energi potensial. Nah, ketika dia terjatuh dan memiliki sebuah kecepatan ya, ketika buah tersebut terjatuh dengan kecepatan tertentu, maka dia memiliki apa yang disebut dengan energi kinetik ya, dan seterusnya ya, bunyi ya. Cuman kita bicara sampai energi kinetik aja. Nah, berapakah besar energi kinetik tersebut? Nah, secara matematis
energi kinetik ini bisa dihitung dengan rumus W sama dengan setengah kali massa dikali V kuadrat. V nya itu apa? Kecepatan ya. Jadi di mana W sama dengan energi, kemudian M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan di dalam satuan meter per second ya. Baik, kemudian ya, jadi kalau energi potensial, yang menentukan besarnya energi potensial itu adalah pertama masanya, kemudian posisi dari si benda tersebut ya, ketinggiannya, berapakah ketinggian benda tersebut. Semakin besar masanya, semakin tinggi posisinya, maka energi potensial yang dimilikinya semakin besar ya. Jadi kalau misalkan ditimpuk apel dari lantai 2 sama ditimpuk apel dari lantai 20, itu besarnya sakitnya akan 10 kali lipat dari lantai 20 dengan berat apel yang sama ya. Nah, kalau energi kinetik, besarannya itu dipengaruhi pertama oleh masanya dan yang kedua oleh kecepatan dari benda tersebut ya. Jadi kecepatan jatuh si apelnya. Jadi kalau misalkan ditimpuk dari lantai 20 itu jarak dari lantai 20 ke dasarnya itu lebih panjang daripada jarak dari lantai 2 ke lantai dasar, sehingga kecepatannya akan lebih tinggi ya, karena dia memiliki waktu yang lebih panjang untuk meningkatkan kecepatannya, jadi percepatannya semakin tinggi. Oke, contoh soalnya ya. Kenapa Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Di atas pertanyaannya nggak lihat aku nih. Pertanyaannya apaan? Mana yang mana pertanyaannya? Kok saya nggak baca? Bisa tolong ditulis ulang lagi nggak pertanyaannya apa? Hah? Gimana sih nih? Nggak ngerti saya. Coba Mbak Monica mau nanya apa? Diulang pertanyaannya. Oke, soalnya nanti saya tulisnya nanti deh. Rumusnya kenapa? Mana 3 kali nulis, saya nggak baca nih bener. Oke, coba sebutin aja deh.
Aduh, nggak pakai headset lagi. Coba tulis deh. Mau nanya apa nih Mbak Monica nih? Coba tulis di whiteboard nih. Oke. V kuadrat ini apa? V itu adalah kecepatan. V adalah kecepatan. Jadi nanti kalau misalkan ya, kalau salah bukan 2 kali. Kalau misalkan diketahui ya, misalkan diketahui kecepatannya sama dengan 10 meter per second umpamanya, kan rumusnya V dikuadratkan ya. Nah, rumusnya V dikuadratkan, maka nanti 10-nya dikuadratkan. Berapa 10 kuadrat? 10 kuadrat berapa hasilnya? Sepuluh kuadrat yaitu 10 dikali 10. Hasilnya berapa? 100. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oke, udah jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi soalnya ya. Meter per second. Massa apa tersebut? (0,1 kilogram). Pertanyaannya, berapakah energi kinetik apel tersebut? Monggo silahkan dihitung. Buat bantu mengingatkan, siapa tahu belum ingat rumusnya, saya tulisin rumusnya. Sama dengan sorry,
kelihatan kalau di situ. E sama dengan setengah mv kuadrat. Nol koma dua kata Mbak Mehua. Yang lain kita tungguin, yang lain berapa hasilnya. Nol koma enam kata Mbak Maifuza. Jadi ada dua versi nih, kelompok 0,2 sama kelompok 0,6. Mbak Siti sama Mbak Sumarni mau nyusul. Ya, oke, kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Kita bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas ya. Mbak Siti mau nyetor nggak, Mbak Siti? Mehua, Mehfuza, Mbak Monika, Mbak Sumarni. Ini baru balik, yaudah. Apa aja yang diketahui? Pertama yang diketahui V-nya berapa? 2 meter per second. Oke. Kemudian masa apelnya 0,1 kilogram. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jawab, energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V dikuadratin. Energi kinetiknya sama dengan setengah dikali masanya berapa? 0,1 dikali kecepatannya berapa? 2. 2-nya dikuadratkan. Oke. 2-nya dikuadratkan. Nah, energi kinetiknya sama dengan 2-nya dikuadratkan dulu jadi berapa? 2 kali 2 2 kali 2 jadinya 4.
sekarang energi kinetik sama dengan setengah kali 0,1 kali 4. Ya kalau mau dikerjain bertahap boleh, misalkan setengahnya ya dijadiin 0,5 juga nggak apa-apa sih, sama aja, kali 0,1 dikali 4. Nah, setengah kali 0,1 berapa? Misalkan kerjanya bertahap gitu kan ya, jadi 0,05 kan. Terus dikali 4. Nah, sekarang 0,05 nya dikali 4 0,2 joule. Atau misalkan di sini mau langsung ketemu 0,2 joule juga boleh. Benar. Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Siapa yang nggak paham? Paham? Alhamdulillah. Baik, sekarang saya rubah sedikit ya. Ini saya copy paste aja lah. Kecepatannya gak diketahui misalkan. Sebuah apa jatuh dengan besar energi kinetik Oke, silahkan sekarang coba yang ditanya kecepatannya. Oke, silahkan. Yang ditanya V-nya. Pertanyaannya nggak kelihatan. Baik, kalau begitu begini saja. Kok parah bener sih?
Iya hilang nih, sorry, sebentar. Bentar ya, sabar ya, biar kelihatan. Sekarang kelihatan gak nih? Mudah-mudahan kelihatan deh. Kelihatan. Oke, berapa kecepatannya? Nol koma lima dikali 0,1 dikali 4 ya. Enggak, Mbak Siti, beda nih. Yang ditanyakannya hati-hati, yang ditanyakan kecepatannya 20 ya, 0,05 Pak, 0,05, 0,4, 0,1. Oke, kita bahas bersama ya. Yang diketahui apa aja?
energi kinetiknya. Energi kinetiknya berapa? 2 Joule. Kemudian masanya 0,1 kg, yang ditanya V-nya. Energi kinetik 2 sama dengan 0,5 dikali masanya 0,1 dikali kecepatannya tidak diketahui. Ya. Nah, sekarang 2 sama dengan 0,5 dikali 0,1 berapa? 40 kata Mbak Monica. 0,5 dikali 0,1 berapa? 0,05 kali V kuadrat. Sampai sini paham nggak? Sampai sini dulu paham kan ya? Belum selesai. Sampai sini paham ya? Baik, nah sehingga besar V kuadrat itu berapa? Besar V kuadrat itu sama dengan, loh, bentar, katanya Mbak Sumarni gak paham nih. Baik, kita jelasin dulu buat Mbak Sumarni ya. Katanya dia nggak paham. Mbak Sumarni sampai sini paham nggak? Nih sampai tahap yang ini 2 sama dengan 0,5 dari mana? Ya udah. Kalau saya tulis 1/2 bisa nggak? Paham nggak Mbak Sumarni? Paham kan? Nah, 1/2 sama 0,5 beda apa sama? Satu per 2 sama 0,5 beda apa sama? Sama 0,5. Oh, beda. Sama apa beda? Sama dari mana? Mbak Sumarni lagi punya kalkulator nggak, Mbak? Atau gini deh, jangan pakai kalkulator dulu. Saya tanya. Nah, kalau ada, ya udah biar cepet lah. Coba 1/2, 1 dibagi 2 berapa hasilnya? Satu per 2 sama dengan berapa hasilnya? Jadi sekarang beda apa sama? Alhamdulillah. Jadi kalau tadi nanya sama dari mana, ya samanya dari kalkulator. Oke, sekarang boleh dong ya saya tulis 2 sama dengan 0,5 dikali 0,1 dikali V kuadrat. Boleh ya? Nah, sekarang kalau saya bilang 2, nah ini dikaliin dulu Mbak Marni ya. Kita selesaiin yang bisa diselesaikan ya. Nah, ini 0,5 dikali 0,1 hasilnya berapa Mbak Sumarni?
2 sama dengan berapa? 0,5 dikali 0,1. Hasilnya 0,05 dikali V kuadrat. Sampai sini siapa yang nggak paham sampai sini? Oke. Nah, kemudian besar V kuadrat adalah sama dengan berapa? 2 dibagi 0,05. Betul nggak? Besar V kuadrat adalah sama dengan 2 dibagi 0,05. Betul nggak? Setuju nggak? Siapa yang nggak paham? Betul. Dah. Jadi besar V kuadrat sama dengan berapa? 40. Udah selesai belum? Udah. Belum. Sayang sekali ya. Belum selesai, Mbak. Ingat, ini 40 ini adalah V kuadrat. V dikuadratkan sama dengan 40. Artinya besar 40 itu adalah sama dengan akar dari 40. Akar pangkat 2 dari 40. Atau betul itu kata Mbak Monica, kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya 6,3. Jadi besar kecepatannya adalah hasil akhirnya adalah 6,3 meter per second. Nah, sekarang siapa yang bingung nih di sini? Meter per secondnya. Meter per secondnya. Dari V kuadrat sama dengan 40 terus jadi V akar 40 sama dengan 6,3 meter per second. Siapa yang bingung? Mudah-mudahan sih ngerti. Soalnya kalau jelasin ini waduh sama kayak belajar matematika ini mah. Tapi kalau nggak ngerti ya saya jelasin lah. Biar Pak. Oke, sekarang saya tanya dulu nih. Saya kan punya utang lagi. Tadinya utang udah lunas dari 6 jam, lunas 3 jam, kemudian kemarin bolos lagi jadi 6 jam lagi. Ya. Nah, ini sekarang 5 menit lagi jam 11 atau dengan kata lain waktu habis. Ya. Saya mau tanya, apakah bisa diteruskan atau enggak gitu. Diteruskan sampai jam setengah 12. Mbak Meihua ngikut yang lain gimana? Gak usah ini, gak usah gak usah sungkan kalau bilang ngantuk ya ngantuk, gak apa-apa, capek. Daripada dipaksa, capek-capek dipaksakan, nggak masuk pelajarannya nggak masuk, ya saya nggak akan maksain gitu. Dicukupkan saja. Gimana nih? Kata Mbak Sumarni lain waktu aja. Mbak Meifuza sama Mbak Meihua ikut yang lain.
Berarti sekarang tinggal Mbak Monica sama Mbak Siti, gimana? Mbak Siti gimana Mbak Siti? Kalau niat saya sih lanjut, soalnya ini udah saya setting sampai setengah 12 ya. Kalau niat saya lanjut, cuman yang lain teman-teman gimana kalau misalkan sayanya semangat? Oke, kalau gitu ya buat Mbak Siti sama Mbak Sumar nih ya, kalau sudah capek ya dipersilahkan untuk meninggalkan kelas. Nanti setengah jamnya lihat di YouTube ya, lihat di YouTube, kemudian ya nggak apa-apa. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di pertemuan yang akan datang ya. Baik, silakan. Selamat beristirahat buat Mbak Siti dan Mbak Sumarni ya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Jadi buat Mbak Mei, Mbak Monica sama Mbak Meifuza udah ngerti ya, ini akar 4 dari mekanisme dari V kuadrat sampai hasilnya ketemu 6,3 meter per second. Sampai sini paham ya? Mbak Meifuza sama Mbak Monica paham ya? Oke. Baik, kalau paham, kita masuk ke persoalan berikutnya ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa energi mekanik ini merupakan hasil penjumlahan dari energi potensial dan ditambah energi kinetik. Nah, sekarang misalkan saya tanya ya, sebuah apel tergantung pada sebuah pohon dengan ketinggian katakanlah 10 meter. Berat apel tersebut ya, apel tersebut memiliki massa 0,2 kg. Sebuah apel tergantung pada sebuah gravitasinya. Oke. Nah, jika ketika salah aku, sebuah apel terjatuh dari sebuah pohon
Apel tersebut memiliki massa 0,2 kg. Ketika berada pada ketinggian meter. Wah, tinggi amat ya. Pohon biasanya berapa sih? 3 meter lah, 2 meter lah, 2 meter. Ketika berada pada ketinggian 2 meter, apel tersebut memiliki energi mekanik sebesar 12 joule. Pertanyaannya, berapakah besar energi energi kinetik yang dimiliki apel? Oke. Saya kasih clue ya. Jadi clue yang pertama, ingat bahwa energi mekanik ini adalah merupakan jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, itu clue yang pertama. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar energi kinetik. Ya. Clue yang kedua adalah hitung dulu berapa besar energi potensialnya. Setelah menemukan energi potensial, karena kita sudah tahu besar energi mekanik, maka kita bisa menghitung energi kinetik dari apel tersebut. Ya, jadi ada 2 clue. Nah, sekarang silakan dicoba dikerjakan. Nah, sekarang saya pandu dulu pertanyaannya. Berapakah energi potensial yang dimiliki oleh apel pada ketinggian 2 meter? Silakan dihitung. Energi potensialnya dulu. Nggak dengar. Selain Mbak Monica, dengar nggak? Mbak Mehwa dan Mehfuza dengar nggak? Oke, sekarang Mbak Mehfuza sama Mbak Mehwa silahkan hitung energi potensialnya dulu. Oke.
Oke, kata Mbak Monica 8,08, energi kinetiknya 8,08 joule. Mbak Meihua sama Mbak Meifuza, gimana? Ketemu nggak? Mbak Meihua sama Mbak Meifuza masih ada lagi ngitung. Oke, silahkan. Dua belas itu apanya? Energi mekanik apa energi potensial apa ketemu energi kinetiknya? Kok EM 12 joule? Oke, saya tanya dulu. Ini besar energi potensialnya berapa? Besar EP-nya ketemunya berapa? Tadi rumusnya apa? M kali G kali H. Nah, Mbak Monica nemu M kali G kali H nya 3,92. Ketemu nggak? Oke, kita bahas bareng ya. M-nya berapa? 0,2. Sebenarnya kita mesti bisa memilah-milah. Nanti gampang. Ini 9,8. H-nya berapa? 2 meter, sehingga hasilnya berapa? 0,2 kali 9,8 kali 2 3,92. Oke, yang ini paham ya, nggak ada masalah ya. Nah, energi mekanik itu rumusnya apa? Energi mekanik merupakan energi potensial ditambah energi kinetik kan. Energi mekaniknya diketahui berapa? 12 joule. Kemudian energi potensialnya tadi kita hitung berapa? 3,92. Ditambah energi kinetik. Jadi energi kinetiknya berapa ketemunya? Nah, coba hati-hati Mbak Mei, Mbak Meihua, hati-hati. Yang mana nih yang benar nih? 8,08 apa 15,92?
Mbak Mehwa ngerti nggak? Jadi energi kinetik, bahkan ini pindah Mbak Mei. Yang ini pindah nih. Ini pindah ruas. Nah, dah, alhamdulillah kalau ngerti. Jadi energi kinetik sama dengan 12 dikurangi 3,92. Sehingga hasilnya berapa? 8,08. Iyalah 100 lah. Nah sekarang paham gak nih sampai sini? Bertiga nih, Mbak Mihwa, Mbak Monika, Mbak Mehfuza. Paham gak? Kalau paham lanjut lagi ke step berikutnya. Paham ya? Nah sekarang saya ganti dikit soalnya. Katakanlah apelnya 1 runtun, jadi beratnya setengah kilo. Ini 10 joule. Yang ditanyakannya berapakah besar kecepatan apel? Jadi pada saat ketinggian 3 meter, kecepatan apelnya berapa? Kalau tadi kan yang ditanya energi kinetiknya. Nah, sekarang kecepatannya. Kalau energi kinetiknya sudah diketahui, berarti bisa dong menghitungi kecepatannya. Jadi ini ada langkah ketiga. Hitung kecepatan terakhir. Setelah mendapatkan energi kinetik, hitung kecepatannya. Nah, 16,3 meter per second Mbak Mehfuza. Oke. Ntar kita tungguin Mbak Monika sama Mbak Mehwa.
Temu nggak yang lain? Pertanyaannya yang ini, Mbak Monica. Yang ditanyakannya kecepatan apel. Waduh, kasihan amat. Sekarang bingung gak nih? Kalau bingung saya bantu nih. Jadi yang diketahui masanya, pertama massa 0,5 kg. Terus ketinggian 3 meter. Setelah itu energi mekaniknya 10 joule. Yang ditanyakan besar kecepatan. Apel tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu. Mbak Meihua, gimana Mbak Meihua? Bisa nggak? Mbak Meihua bingung. Oke. Mbak Meihua, energi potensialnya udah ketemu belum? Besar energi potensialnya udah ketemu belum? Ya udah. Sekarang hitung dulu besar energi potensialnya. Masanya kan diketahui. Gravitasinya diketahui, ketinggiannya diketahui. Coba hitung dulu energi potensialnya berapa? Nol koma lima betul nggak energi potensialnya 0,5 hasilnya? Nah, potensialnya 14,7 tuh. Energi potensialnya berapa? Masanya 0,5 dikali gravitasinya 9,8 dikali ketinggiannya
ketinggiannya berapa? 3 meter. Yang ditanyanya kecepatannya Mbak Monica. Empat 4,45 tuh apanya Mbak Mehwa? Nggak salah. Kok 4,45? 4,45 dapat dari mana Mbak? Nah kan ada ketinggiannya. Kan rumusnya M kali G kali H. Ya, tuh Mbak Mehfuza 14,7 Joule. Dah, ketemu ya. Nah, sekarang energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya berapa? Bentar dulu. Sebentar. Aku jadi bingung juga nih, bener. Saya ralat soalnya. Energi kinetiknya 20, energi mekaniknya 20 Joule. Energi mekaniknya 20 Joule. Sekarang energi kinetiknya berapa? Bisa dicari nggak energi kinetiknya? Oke, silakan. Yang lain paham nggak kenapa 5,3? Ya, saya yang salah. Iya Mbak Mei, tadi salah. Mbak Mehwa bingung dapat dari mana? Energi mekaniknya kan 20. Energi potensialnya berapa? 14,7. Nah, energi kinetiknya gak diketahui. Jadi berapa energi kinetiknya? Dua puluh dikurangi 14,7. Hasilnya oke. Sekarang berapa kecepatannya?
Bisa dihitung nggak kecepatannya berapa? Energi kinetiknya kan udah diketahui. Oke, 2,7. Baik, Mbak Mihwa gimana? Alhamdulillah. 0,5 kali massa kali kecepatan di kuadrat. EK-nya 5,3 Joule. 0,5 dikali massanya berapa? 0,5 juga. Dikali V kuadrat, sehingga V kuadratnya adalah 5,3 dibagi 0,5. Ya 0,25, sorry. Bener nggak nih saya nih? Kenapa jawabannya beda sama saya? Sampai sini sama nggak? V kuadratnya sama dengan 21,2. Masanya kenapa dirubah? Jadi salahnya di mana? Di massa.
Masanya dirubah sama apa emangnya? Jadi jawaban akhirnya adalah V sama dengan bentuk akarnya nggak ada, wih. Hasilnya adalah 4,6 meter per second. Nggak kelihatan bawahnya. Sebentar, saya ke bawahin. Sekarang gimana? Kelihatan nggak? Bener nggak? Setuju nggak? Jawabannya segitu. Yang lain paham, Mbak Meihua, Mbak Meifuza? Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai sekian. Ini nanti saya kasih PR satu soal saja dengan soal yang serupa untuk memantapkan memantapkan latihan. Nanti soalnya ya silahkan dihitung saja. Dihitung, kemudian nanti kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi nggak usah dikumpulin juga nggak apa-apa, dihitung nanti pas pertemuan yang akan datang saya tanya berapa jawabannya. Nah, beda apa sama, terus kita bahas bareng-bareng. Oke ya, setuju ya? Baik, kalau begitu masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ini setelah ini masih ada satu fase lagi ya. Tapi kalau yang ini paham, fase yang berikutnya insya Allah lancar. Ya, nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.